Menjadi pertanyaan semua pihak, akankah Anies Baswedan disandingkan oleh PDIP ini dalam Pilkada Jakarta? Kita akan bahas mengenai hal itu setelah ada tadi pidato yang menggemparkan dari Bu Megawati Soekarno Putri. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir Mas Nyarwi Ahmad selaku analis komunikasi politik dari UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Dan di sambungan telepon, sambungan daring kita sudah terhubung bersama dengan Bang Ciko Hakim selaku juru bicara dari PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Selamat pagi Bang Ciko. Bang Ciko, pagi. Ini ramai lagi nih. Kemudian informasi yang mengatakan bahwa sudah ada utusan dari PDIP untuk bertemu dengan Pak Anies Baswedan soal Pilkada Jakarta. Pertanyaannya, apakah pengiriman utusan itu terjadi setelah adanya pidato Bu Mega atau sebelum? Sebelumnya juga sudah ada dialog yang dilakukan dengan pihak dari Pak Anies ya. Not necessarily Pak Aniesnya langsung, ada beberapa juga teman-teman dan pendukung dari Pak Anies berbicara dengan tokoh-tokoh dan kader-kader senior dari PDI Perjuangan. Dan seperti sudah disampaikan Pak Sekjen, Pak Ahmad Basarah juga sudah melakukan pertemuan dengan Pak Anies. Dan ini hal yang biasa karena bila ada calon dari pilkada di daerah manapun, ya minat untuk maju, kemudian ingin diusung oleh PDI Perjuangan, lalu ditemui oleh kader senior yang tentunya mendapatkan clearance atau memang penugasan dari Ibu Ketua Umum untuk bertemu. Bang Ciko, sejauh mana komunikasi itu? Apakah sudah disampaikan juga syarat-syarat jika memang Anies ini ingin maju diusung oleh PDI Perjuangan? Satu, saya tidak hadir secara langsung di pertemuan itu, tapi sebagai salah satu anggota juga di tim nasional pemenangan pilkada, tentunya saya mengetahui apa-apa yang biasanya dibicarakan oleh pihak kami dengan pihak calon yang khususnya adalah non-kader partai yang ingin maju dengan tiket dari PDI Perjuangan. Nah, tentu ini sebenarnya template aja dengan apa yang disampaikan oleh Ibu sekalipun itu sebenarnya itu hal yang biasa. Cuma Ibu kan menyampaikan dengan gaya bicaranya sendiri, gaya komunikasinya sendiri yang selalu memang menggemparkan, walaupun kalau kita mendengarkan dengan seksama itu adalah hal yang template yang biasa saja. Dan itu ditanyakan bukan hanya kepada calon-calon kepala daerah yang non-kader, pada yang kader juga ditanyakan. Kita akan memastikan nomor satu pertanyaannya adalah terkait dengan ideologi. Ideologi itu penting bagi PDI Perjuangan karena kami partai ideologis, kami selalu berjalan, bergerak, melangkah dalam satu rel yang tidak pernah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita selalu lurus terkait dengan apa yang sudah kita sepakati bersama di partai. Ideologi kita utamanya adalah tentu keberpihakan pada wong cilik. Yang kedua, tentunya juga menghargai keberagaman, kebinekaan, menghargai kesetaraan antar anak bangsa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini yang paling penting untuk kita pastikan bahwa yang bersangkutan sepakat dengan apa-apa yang telah menjadi prinsip-prinsip dasar dari garis perjuangan partai. Dan kemudian tentu pada akhirnya kita akan berbicara hal yang lebih pragmatis, misalnya apakah Pak Anies akan membantu atau kader-kader calon non-kader ini akan membantu untuk pemilu legislatif 5 tahun ke depan dan lain-lain. Itu yang juga menjadi hal yang krusial untuk ditanyakan. Ya, jadi sebenarnya itu aja. Terkait banyak yang mengatakan apakah harus di KTA-kan. Enggak juga. Kita juga banyak mendukung calon-calon yang non-kader di berbagai daerah. Menarik nih, muncul pernyataan itu, tidak harus di KTA-kan, diberikan kartu anggota partai begitu ya. Mas Nyarwi, dengan ada pernyataan seperti tadi, masalah di ideologi, apakah akan bisa terjadi titik temu antara ideologinya Anies Baswedan selama ini dikatakan berada di kanan, kemudian PDIP di kiri, apakah bisa ditemukan ada titik temunya begitu? Ya, ada beberapa persamaan menurut saya. Kalau kita ngomongkan demokrasi gitu, pandangan-pandangan Anies Baswedan itu saya kira banyak ketemunya dengan ideologi PDI Perjuangan juga. Tapi kan kalau kita lihat misalnya pendukung yang kemudian seringkali kita tahu banyak di sana pendukung dari kelompok Muslim, konservatif seperti itu. Nah, PDI Perjuangan biasanya kan pendukungnya tidak di sana, mayoritas gitu. Walaupun saya kira juga ada gitu, tapi tidak mayoritas gitu. Nah, di situ yang kemudian orang sering mengatakan
ini garis ideologinya sepertinya kok cukup tebal pemisahnya gitu. Tapi gini ya, Alfat sama Sira, saya itu tidak terlalu apa ya, kalau menurut saya ideologi itu spektrum itu hal yang biasa. Oke. Sejauh bahwa dia bisa berinteraksi dan bertemu secara sehat itu memungkinkan gitu loh. Nah, kalau seandainya ini eksperimen loh menurut saya. Kalau seandainya kan masih mengandai-andai. PDI Perjuangan gitu menominasikan Anies Baswedan. Ini menurut saya langkah luar biasa ya. Karena apa? Pertama begini, punya alternatif calon sendiri, kan ada banyak nama dan beberapa udah disebutkan inisialnya A kata Mas Seno ya, saya kutip ya. Nah A itu kan bisa Ahok gitu ya, bisa Pramono Anung ada A-nya gitu, bisa Andika juga, bisa banyak lah. Saya tanya Bung Ciko kan gitu. Pasangannya banyak. Ya itu dari tadi yang punya KTA. Nah yang nggak punya KTA apakah A termasuk Anies kan gitu. Nah itu juga. Nah kemudian mekanisme yang kedua tadi Bung Ciko mengkonfirmasi kan tidak harus di-KTA-kan. Artinya PDI Perjuangan juga saya kira juga memberikan opsi di sana gitu loh. Tidak harus menjadi anggota gitu. Tapi sesungguhnya kalau seandainya ada chemistry yang cocok dan tiba-tiba kita kan tidak tahu ya. Bisa-bisa saja. Kemudian pilihannya justru ekstrim menjadi anggota. Ini cukup revolusioner juga dalam artian menggemparkan gitu loh, karena ini seperti hal yang dianggap tidak bisa nyambung tiba-tiba nyambung kan gitu. Nah di sini yang menurut saya menarik. Tapi yang menarik juga begini, tadi Bang Ciko mengatakan bahwa pertemuannya sebenarnya sudah dilakukan sebelum Bu Mega memberikan pidato tadi. Artinya apakah kemudian hasil pertemuannya tidak selancar yang diharapkan sehingga ada pernyataan dari Bu Mega tadi? Boleh nanti dijawab saja ya Bang Ciko ya. Kita jeda dulu, tetap di sini Kabar Indonesia Pagi.